Shalom jemaat GPPS Sawahan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan yang besar yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, yang boleh kami rasakan dan kami alami dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan, kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu, Roh Kudus yang bekerja di setiap hati kami, untuk kami boleh tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, di pagi hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh dalam Alkitab, yaitu Raja Asa, yang kita bisa melihat di dalam 2 Tawarik, pasal yang ke-14, ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-15, kita akan membaca satu persatu nantinya. Dan kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, Asa ini adalah raja ketiga dari kerajaan Yehuda. Dia memerintah selama 41 tahun. Nah, kita mau belajar dari kehidupan Raja Asa di dalam pembacaan 2 Tawarik 14 ayat yang kedua sampai 15. Di firman Tuhan dikatakan yang pertama, Asa melakukan kebenaran. Kalau kita bisa melihat di dalam ayat yang kedua dikatakan, Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Saudara, kalau kita melihat dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, dikatakan Asa melakukan kebenaran dan bukan hanya manusia yang menganggap bahwa itu suatu kebenaran, tetapi Allah juga mengakui bahwa apa yang dilakukan oleh Asa adalah sebuah kebenaran. Dan itu juga menjadi kerinduan bagi setiap kita, supaya apa yang kita lakukan adalah kebenaran, bukan hanya di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, kita belajar bahwa Asa menyingkirkan penyembahan berhala. Kita bisa melihat dalam ayat yang ketiga dan ayat yang kelima dikatakan, ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Dan apa yang dilakukan Asa ini adalah baik di mata Tuhan. Jadi orang kerajaan rakyat Yehuda yang mulai terpengaruh oleh penyembahan berhala, ketika Asa memerintah mereka sebagai raja di Yehuda, dia menjauhkan mezbah-mezbah asing di bukit-bukit pengorbanan. Kemudian dia memecahkan tugu-tugu berhala. Dia menjauhkan bukit pengorbanan dari pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda. Asa melakukan apa yang menjadi sebenarnya kerinduan Tuhan, bahwa hanya Tuhan yang layak disembah. Jadi Asa melakukan ini agar supaya orang-orang Yehuda boleh kembali menyembah kepada Allah yang benar. Kemudian yang ketiga, Asa memimpin rakyat Yehuda untuk mencari Tuhan. Jadi Asa bukan hanya menjauhkan rakyat Yehuda dari penyembahan berhala, tapi Asa juga membawa rakyat Yehuda untuk mencari Tuhan Allah mereka. Dalam 2 Tawarik 14 ayat yang keempat dikatakan, ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Orang-orang Yehuda, rakyat Yehuda yang terpengaruh dengan penyembahan berhala, perilaku-perilaku dari bangsa asing. Kemudian ketika Asa memerintah sebagai Raja Yehuda, dia mengerahkan orang-orang Yehuda untuk mencari Tuhan, untuk kembali mencari Tuhan dengan setia. Kemudian yang keempat dikatakan bahwa Asa mengandalkan Tuhan. Kita bisa melihat di dalam 2 Tawarik 14 ayat yang ke-11, Asa berdoa kepada Tuhan karena pada saat itu Asa mengalami sebuah masalah. Di 2 Tawarik 14 ayat 9 dikatakan, Zera orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa. Kemudian kita lihat
apa yang dialami oleh Asa pada saat itu. 2 Tawarik 14 ayat yang ke-8, pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda jumlahnya 300.000 orang yang membawa perisai besar dan tombak, dan yang dari Benyamin jumlahnya 280.000 orang yang membawa perisai kecil sebagai pemanah. Mereka semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Kalau kita melihat perbandingannya dari orang Ethiopia dan dari kerajaan Yehuda, dari orang Ethiopia, mereka mempunyai pasukan yang lebih banyak daripada yang dimiliki oleh Raja Asa pada saat itu. Dan dalam menghadapi situasi sulit, Raja Asa berseru kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamu-lah kami bersandar dan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Di dalam keadaan yang sulit, mengalami masalah yang sulit pada saat itu, menghadapi bangsa yang besar, jumlahnya lebih besar jumlahnya daripada kerajaan Yehuda, Asa berseru sebagai seorang pemimpin, dia berseru kepada Tuhan. Dan ketika Raja Asa berseru kepada Tuhan, itu menunjukkan ketergantungannya kepada Allah melalui doa. Tindakan berseru ini menandakan permohonan yang dalam dan sungguh-sungguh supaya Tuhan dapat campur tangan atas permasalahan yang dihadapi pada saat itu, yang dihadapi oleh Raja Asa. Kemudian Asa mengakui bahwa kedaulatan dan kemahakuasaan Allah. Asa tahu bahwa hanya Allah yang sanggup untuk menyelamatkan dan melindungi. Secara logika tidak mungkin bangsa Yehuda yang dipimpin oleh Raja Asa akan menang, karena pihak musuh lebih banyak jumlahnya. Namun karena di pihak Raja Asa, di bangsa Yehuda ada Allah yang perkasa, maka Allah menolong dan Allah membuktikan kuasanya bagi bangsa Yehuda. Allah bertindak ketika Asa mengangkat tangan, ketika Asa merasa lemah dan butuh Tuhan. Tuhan menyatakan kekuasaannya bagi Asa dan bagi bangsa Yehuda. Jadi bukan seberapa banyak pasukan, tapi siapa yang disertai oleh Tuhan. Kita melihat bagaimana bangsa Yehuda yang disertai oleh Tuhan. Dalam 2 Tawarik 14 ayat 12 dikatakan, dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Jadi Tuhan membuktikan dan disaksikan oleh Raja Asa dan bangsa Yehuda bagaimana Allah yang perkasa itu membela orang-orang yang dikasihinya. Kemudian sungguh luar biasa apa yang dilakukan Allah bagi bangsa Yehuda. Dan hari ini kita dapat belajar dari seorang Raja Asa melalui pembacaan kita hari ini. Yang pertama, kiranya kita boleh melakukan kebenaran dan apa yang kita perbuat juga benar di hadapan Allah. Bukan hanya di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Allah. Tuhan mendapati kita melakukan kebenaran. Kemudian yang kedua, kiranya kita boleh menyingkirkan segala sesuatu yang tidak Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kiranya kita boleh membawa hidup kita dan hidup orang-orang di sekeliling kita untuk semakin setia mencari Tuhan. Dan yang keempat, kiranya kita boleh senantiasa mengandalkan Tuhan baik dalam susah maupun senang. Di dalam kelemahan kita, ketika kita mengangkat tangan kita berseru, berdoa kepada Tuhan, kita menyadari bahwa hanya Allah yang sanggup menolong, maka Allah yang akan bertindak dan memberikan pertolongan dan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Jangan mengandalkan diri sendiri, karena kita tidak akan mampu menjalani sesuatu tanpa kita berserah kepada Tuhan, tanpa kita mengandalkan Tuhan. Kita sangat membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari pada hari ini kiranya Roh Kudus menuntun kita untuk kita boleh melakukan firman Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap
apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami boleh diingatkan lagi di pagi hari ini lewat renungan firman Tuhan, untuk kami boleh tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh mencari Tuhan dengan setia. Kami boleh menjauhkan setiap apa yang Tuhan tidak mau dalam kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan, kami selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan, Roh Kudus yang menuntun langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.